Tapi ini nggak membuat biar dalam. Ini mudah-mudahan bisa ada yang tiru nih, supaya saya juga ketiban berkahnya. Saya pada saat saya bikin kopi kan digiling, dikeluarkan hasil gilingannya, dikasih masuk di mesin espresso, dipres. Nah, pada saat saya press, di situ saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Akbar di podcast Harian Ujung Pandang Express. Podcast yang disiarkan oleh koran bisnis Harian Ujung Pandang Express yang bisa Anda nonton di YouTube upex.co.id. Anda bisa dengarkan di Spotify upex.co.id dan Anda bisa baca di koran Harian Ujung Pandang Express dan portal upex.co.id. Hari ini kita kedatangan tamu. Bagi pendekar-pendekar di Makassar, di Sulsel ini sudah tidak asing lagi, Pak Dedi. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Dedi. Alhamdulillah masih bisa dagang di pasar. Masih bisa dagang, alhamdulillah. Saya beberapa bulan lalu melihat di timeline di media sosial Pak Dedi lagi diinfus. Pernah terpapar COVID juga ya? Alhamdulillah pernah. Alhamdulillah. Alhamdulillah pernah. Dan COVID itu ada. Jadi karena COVID itu beralih profesi ke Enggak. Bisnis kopi ya? Enggak, Kita masih duluan. Duluan. Saya bulan Maret saya udah bisnis. Silahkan diminum. Ini kok kayaknya saya kenal nih. Logonya siapa ini? Nah, Jadi Pak Dedi ini sudah ada logonya. saya bayar nggak nanti? Sekarang saya tampilkan di depan kamera supaya sebentar dikasih invoice. Beliau sekarang dulu jurnalis tulen. Dari tahun 93. Dari 93. Sampai Jurnalis sampai TV, radio. TV radio toh. TV dan radio. TV radio, saya nggak pernah dicetak. Makanya saya sebenarnya agak grogi nih untuk menginterview beliau. Beliau lebih senior di radio. Harus sama lah senior lo. Bohong ini nih. Setelah dari jurnalis masuk ke dunia Konsultan politik, dunia gelap. Enggak ya? Enggak. Remang-remang. Abu-abu. Dunia politik dan cukup lama Pak Dedi ya. Dari saya jurnalis tahun 93 di Televisi Pendidikan Indonesia di Jakarta. Lulus SMA langsung masuk. Itu jadi dari bener-bener dari bawah. Makanya saya kadang-kadang kalau ditanya ke Arifudin dulu yang wartawan senior TPI yang nggak pernah kenal. Kak Arifudin di sini, saya di Jakarta, gitu loh. Setiap minggu rapat sama Mbak Tutut. Ya dulu seorang Siti Hardianti Buruk mana anak presiden, mana berani kita menatap aja nggak berani, ngomong aja kita nunduk gitu. Kita nggak pernah berani gitu kan. Nah, seneng lah bisa masuk di dunia jurnalis. Jadi ada dua hal yang nggak pernah. Kalau Ustadz ada mantan preman, mantan Ustadz ada. Ya gitu. Tapi kalau jurnalis nggak ada mantan. Oh gitu. Jadi sama sebutannya seorang prajurit Ya. TNI Polri itu nggak akan pernah tua jiwanya. Nggak akan pernah jadi pensiunan. Nggak pernah, pokoknya mereka jiwanya tidak akan pernah lekang sama waktu. Ya. Dan ada satu profesi lagi yang nggak bisa yang tidak lekang oleh waktu. Apa itu? Seorang jurnalis. Jurnalis. Coba tanya sama Pak Alwi Hamu. Ya. Mantan jurnalis. Mantan jurnalis, tapi jiwanya coba. Ya. Jiwa untuk selalu mencari informasi Semangat. yang benar. Semangat. Semangat itu yang ini. Saya malah kadang-kadang kayak kemarin gempa. Iya. Saya bilang nggak ada satupun yang tulis berita mengenai pasar gitu. Masih bingung ini. Tahu nggak? Betul. Saya mulai bisnis ini bukan bisnis ya, berdagang. Saya lebih suka disebut pedagang daripada pengusaha. Iya. Saya berdagang kopi ini di pasar Kampung Baru. Kemarin waktu gempa, saya lagi bikin kopi. Gempa. Goyang begini. Kok goyang? Saya diem. Iya. Saya diem, meja barista saya goyang. Oh, saya bilang, saya sholawat, saya bilang astagfirullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya bilang, wah selesai nih. Gempa.
Yang saya pikir apa? Mesin kopi saya. Wah, lumayan mahal ini. Cuma saya bilang, orang mikirin jiwa gitu kan. Ini enggak. Saya mikirin mesin lah. Sumber pendapatan. Iya, sumber pendapatan. Kalau kita mati selesai. Kalau mesin rusak atau gimana kan harus beli baru lagi gitu loh. Nah, akhirnya saya bilang, terus tiba-tiba istri saya sering pesen beli ini. Jam 7 pagi. Biasanya saya ada los saya sama ada pedagang sayur mayur itu deket. Bu, pesen tempe sama tahu. Habis, Pak. Hah? Kenapa bisa? Habis. Jam 7 pagi udah habis. Iya. Kenapa bisa? Dia bilang mahal sekali ikan. Jadi orang sekarang Pasca gempa itu ya? pasca gempa, nah ini berita nih. Iya. Pasca gempa, harga ikan, pokoknya makhluk laut itu mahal melambung tinggi. Karena kenapa? Nelayan takut melaut. Iya kan, takut tsunami. Nah, makanya saya bilang, jadi sekarang orang dibelanja di pasar itu jam 7 jangan harap bisa dapat tempe. Karena habis di bawah. Habis. Pengganti ikan. Tempe, tahu, daging, pokoknya makanan-makanan makhluk hidup yang ada di laut itu mahal. Ikan. Wah, ini informasi bagus ini. Nah, jiwa jurnalis saya meronta di situ. Meronta-ronta, saya bilang, waduh, terlampiaskan di sini saya gitu. Sampai ada humasnya Perumda Pasar, saya bilang, kenapa nggak tulis ini berita? Iya. Bapak Ong, kenapa nggak tulis ini? Ini berita, masyarakat berhak tahu ini. Iya. Gitu. Walaupun memang gempa itu efeknya tidak terlalu kelihatan di bangunan infrastruktur, tapi di pasar, di ekonomi ada. Ada di para pedagang usaha kecil menengah, para penjual ikan itu kasihan di Pasar Kampung Baru. Jadi gini loh, sebulan Maret saya buka warkop ini, dagang kopi, harganya 10.000, pakai biji kopi, kelas premium. Saya nggak pakai serbuk, jadi saya olah sendiri. Orang yang meminum kopi di saya itu bisa ngerasain, bisa melihat cara pengolahan saya gimana, gitu loh. Bulan Maret, terus di situ Pasar Kampung Baru itu mati, gelap gulita, kayak kuburan, menyeramkan lah saya bilang. Saya bilang, wah ini tantangan saya gimana caranya bisa meramaikan di sini, menghidupkan pasar ini. Panggillah teman-teman nongkrong. Saya nggak berani panggil. Ya bapak aja nggak mau datang, gue udah manggil. Ya kan, saya undangan terbuka malah saya nantang malah di Facebook gue buka itu silakan datang gitu kan. 3 hari saya kasih gratis orang minum kopi. Jadi saya sebelum ini orang harus trial. Orang harus ngerasain dulu kopinya Dedi enak gak? Kopi sebenarnya enak dalam arti gini, banyak orang yang jual beras, banyak orang yang jualan parfum, banyak orang yang jualan makanan-makanan, ikan apa semua. Tapi kan kembali jadi kepada cara mengolahnya gimana. Cita rasanya. Nah, terus itu nggak, kalau saya ke bagian belakang Pasar Kampung Baru, ini los apa? Los ikan, daging apa semua. Kok sepi ya? Mulai bagus itu kemarin pas PPKM dicabut. Nah, mulai turun ke level 2. Mulai banyaklah para pedagang-pedagang ikan, daging apa semua. Datang lagi gempa kemarin. Ya kalau gempa kan maunya Tuhan. Level 3 itu dicabut. Ya, makanya tadi mereka jualan sudah 2 hari nih. Cuma nggak ada yang laku. Iya. Karena harganya mahal. Kenapa pilih kopi? Bapak kan seorang jurnalis. Saya nggak berani bilang mantan. Tidak ada mantan jurnalis. Nggak ada mantan jurnalis. Bapak kan seorang jurnalis. Teraktif menjadi politisi, mendampingi politisi. Kenapa buka warung kopi? Kenapa dagang kopi? Kenapa tidak buka media online? Saya rasa nggak bisa. Nggak, males. Ataukah menjadi nggak ada tantangannya? Gitu. Nggak ada tantangannya kalau buka media mah. Kalau pertama ini ya, waktu itu hasil dari pekerjaan saya 2000 terakhir saya punya tabungan 2019. Itu dari tahun 2007
2017, 2018, 2019 itu masa kejayaan saya secara pribadi. Alhamdulillah gitu loh. Secara ekonomi enak. Iya. Gitu, enak banget. Saya simpan uang. Iya. Nah, tiba waktu itu gimana nih? Nikah dulu atau dagang? Iya. Saya bilang, sambil nikah? enggak. Sambil dagang. Nah, bingung kan? Akhirnya saya bilang, udahlah terserah Allah aja deh. Saya mau dibawa kemana? Terserah. Ternyata Allah gerakan hati saya, dagang dulu. Ternyata betul, ketika saya berdagang, kenalan sama orang tuanya. Ditanya, kerja di mana? Bingung saya. Iya. Kerja di mana? Sulsel TV. Udah enggak, modal tinggal ID card doang gitu kan. Saya bilang, oh saya buka usaha kecil-kecilan di pasar. Iya. Ya kalau orang-orang Bugis Makassar, nggak dibilang, oh dagang Ji, sama aja Ki. Nah, kan ternyata di situ hikmahnya gitu loh. Pas udah kayak gitu, ya udah. Saya bilang, kenapa saya jualan kopi? Iya. Bung Aka jangan pura-pura lupa. Kenapa kopi Kita dulu kan kalau Bapak kalau minta berita sama saya, mintanya di mana? Kalau bukan di Warkop Lasindrang. Ya kan, ini Aka dulu kalau saya radio, beliau cetak. Saya wawancara, harus ada suara. Udah hasil wawancara saya diminta mana ya dibikin berita nih. Iya kan? Bener nggak? Tapi dikonfirmasi ulang. Iya, di mana? Konfirmasi lagi. Di mana? Warkop kan? Iya, Batu Putih. Nah, Batu Putih, Lasindrang, apalah semua. Nah, akhirnya saya berpikir mau bikin rumah makan, wah pasti modalnya gede ini. Ngopi dulu. Nah, gede ini. Bismillah. Nah, saya bikin Bismillah, bikin. Ada teman saya pengusaha kopi dari Bali, namanya Beli Agus. Beli, saya panggil Beli. Dia yang kasih semangat saya. Udah bikin. Dia bilang, dagang nggak lihat agama, Det. Gua Hindu, lu Islam. Gue tau Islam itu Nabi lu pasti ngajarin lu jadi pedagang. Iya. Nah, akhirnya saya bilang, Bismillah saya bikin. Bismillah saya bikin. Waduh, saya tahu nih. Datanglah Pak Ilham. Satu kata-kata Pak Ilham Arif Sirajuddin waktu itu sama saya. Kau ini nekat. Nekat kau ini. Ada Arsan Fitri, bosnya BKM waktu itu. Dia dapatnya Arsan. Iya nekat ini Pak Wali. Pak. Dia bilang begitu. Ini Dedi. Orang bikin warkop di depan saja susah laku. Ini dia bikin di dalam pasar. Nah. Siapa yang mau ngopi? Siapa yang mau ngopi? Saya bilang, mungkin kalau secara keduniaan, ya mungkin bisa jadi pikiran itu benar. Ya. Tapi kalau orang berpikir secara spiritual, pikiran itu salah. Karena kenapa? Ada seorang Imam Ahmad bin Hambal, saya tahu kisahnya itu. Dia bilang, kenapa kamu dagang di sini? Dia ketemu dengan seorang penggerak, kenapa kamu dagang di sini? Seorang imam ini, Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad. Ketemu sama seorang pedagang, kenapa kamu jualan di sini? Kenapa bukan di sana? Dia bilang begini, sebenarnya kalau saya ceritain, malaikat maut tidak pernah salah orang. Dan saya yakin malaikat pembawa rezeki saya tidak akan pernah nyasar kemana. Biar saya sembunyi dimanapun, pasti saya akan dapat, dia bilang begitu. Nah, saya berkeyakinan itu. Aduh, kalau kadang-kadang kalau sholat subuh saya jauh lebih nikmat Pak Akbar sekarang. Wah, alhamdulillah. Lebih enak duduknya setelah sholat subuh tuh enaknya tuh di situ. Saya bilang ya Allah, saya nggak tahu ini rezeki saya ntar yang beli berapa orang nanti yang beli kopi saya ntar ini. Karena harganya 10.000, 10 orang 100.000. Iya. Kemarin, ini demi Allah ini, saya dapat uang 90.000. Iya. Itu kayak menetes, kayak terharu banget. Saya seneng bahagia sekali gitu loh. Saya foto di dalam mobil, difotokan, saya kasih lihat sama anak-anak saya nanti. Dulu bapakmu pernah dapat uang 90.000, seneng banget. Saya sekarang jauh lebih menghargai uang. Dulu kalau sifatnya poya-poya bang, beli apa, makanya Dapatnya gampang. Biar kasarnya duit itu kan biar sedikit, tapi kalau untuk memenuhi kebutuhan hidup, dia kan cukup. Tapi biar banyak, kalau untuk memenuhi gaya hidup itu nggak bakalan pernah cukup. Makanya saya mengambil, bukan saya pelit. Ya emang sekarang kita
paling besar pendapatan saya itu kalau pernah sampai 6 juta per bulan. Per bulan. Yang paling pahit-pahit pernah lebih besar pendapatan setelah dikeluarkan semua pengeluaran, lebih besar pendapatannya karya barista saya, pegawai saya daripada saya. Dia dapat 1,2, ya kan? Saya hanya pernah dapat hanya 600.000 rupiah. Pengorbanan owner itu. Kalau mau dipikir-pikir waktu itu, kalau emang saya rugi, kenapa saya masih bisa jualan sampai sekarang? Iya. Tapi kan kembali rezeki itu sudah ada yang ngatur. Ya cuma kita harus, makanya saya bilang kita bukan cari rezeki, Iya. cari nafkah. Beda itu. Makanya kalau ditanya, saya tanya sama istri saya, mau jalan? Dia bilang iya, mau cari nafkah, Iya, supaya berkah. Kalau cari rezeki kan banyak. Ini yang saya pelajarin kalau keluar rumah, sedekah. Sedekah pagi. Keluar rumah, kebetulan saya tinggal di Jalan Arif Rahman Hakim. Saya NU, tapi ada sebuah masjid Muhammadiyah di situ yang dekat dari Jalan Pontico lurus ke Jalan Korba 40.000, ini ke kiri. Yeah. Ada sekolah Muhammadiyah, SMP sama SMA di situ. Saya tinggal di situ, jadi keluar ada celengan masjid. Jadi selalu disiapkan untuk sedekah. Ya tidak akan apa kan, yang setahu saya kan tidak akan pernah ketemu sedekah itu kan penolak bala. Iya. Penolak bala, Pembawa rezeki, meringankan semua, gitu kan. Obat juga sebenarnya. Kalau kita ada sakit atau ada keluarga yang sakit, Makanya kita niatkan untuk ini tadi ya, beli obat. ini tadi ya. Tadi yang ngopi di tempat saya, alhamdulillah cuma 6 orang. Cuma 6 orang. Bayangin itu Pak Bar. Tapi saya pernah waktu ulang tahun HUT Kota Makassar kemarin. Langsung Itu bayangin itu PD Pasar langsung beli kue taripang, dia bawa semua situ, itu hampir 60-70 orang. Uish. Jadi pedagang itu emang nggak bisa selamanya kita bisa ini Ada kok. pasang surutnya, ada naik turunnya. Kayak tadi aja saya bilang, ya Allah, cuma 6 orang, udahlah syukurin aja lah, dia bilang gitu. Ya kan surat Ibrahim ayat 8 katanya bersyukur ditambah. Kalau nggak syukur azab ada, pada gua nggak bersyukur, dengan gua syukur aja nih kan. Ya kan? Enak kopinya nih. Serius ini. Betul, serius. Kayaknya habis riset dulu. Oh, panjang. Racik. Panjang. Dan salah satu yang membuat ada seorang senior nanya sama saya, peminum kopi banget. Dia bilang begini, apa yang membuat kopimu lain daripada lain dengan kopi yang lain, dengan warkop lain, kafe lain. Saya bilang, ketika saya membuat kopi yang setahu saya, ini mudah-mudahan bisa ada yang tiru nih, supaya saya juga ketiban berkahnya. Saya pada saat saya bikin kopi kan digiling, dikeluarkan hasil gilingannya, dikasih masuk di mesin espresso, dipres. Nah, pada saat saya press, di situ saya baca sholawat. Saya bilang, ya Allah ya Rob, dengan berkah sholawat, mudah-mudahan orang yang minum kopi saya ini, buatan saya ini, sehat walafiat, berkah kehidupannya sekeluarga. Jadi saya baca sholawat. Iya. Saya ingat ada satu outlet, ada restoran restoran burger sudah nasional. Setiap dia membuka outletnya, kumpul karyawan, briefing, kemudian bersama-sama bersalawat. Nah, Salah satu berkahnya mungkin sampai dia bisa berkembang ke hampir di seluruh kota ada. biasanya kalau saya enggak, saya kasih tahu sama barista saya kemarin, setiap bikin kopi, baca sholawat. 10 orang, berarti 10 sholawat, 10 kebaikan yang kau dapatkan. Iya. Kalau 100 orang yang minum, 100 kebaikan, 100 keberkahan yang bisa. Kan satu kali bersolawat, pahalanya banyak deh. 10 kali lipat, digandakan. Jadi kalau 100 bisa dapat 1000 keberkahan. Jadi kalau saya bilang ketika ngaduk aja nih kan, ini kan kalau misalkan saya take away, saya ngaduk, saya aduk, banyak sholawat.
Jadi kalau misalkan bahaya juga nih, saya dulu, ini saya harus cerita waktu kemarin saya bisa dapat istri saya ini dari kopi. Di situ kan saya bilang, kenapa buat habis minum kopi kok saya nggak bisa tidur? Saya bilang sengaja supaya kamu mikirin saya terus. Jadi waktu itu karena faktor salawat kali ya. Mungkin ini cuma anekdot aja lah. Ya. Untuk bikin ini modalnya berapa ini? Wah, ini udah masuk ke dapur. Tapi kalau ditanya saya apakah saya dapat untung, sampai ada senior itu senior Kopi Zone, Pak Awal itu udah salah satu inspirasi bagi saya untuk buat. Kok dapat untung jadi, Det? Saya bilang, kalau hanya pedagang bodoh yang dibilang dia nggak dapat untung. Pertanyaannya, ini harga 10.000, pakai biji kopi. Harga 1 kilo kopi saya, itu harganya 100.000. 1 kilo. Di atas harga kopi yang biasa digunakan di luar kok. Di atas. Nah, kalau yang 10.000 aja bisa dengan biji kopi kualitas ekspor, dengan harga 10.000 saya olah, belum lagi susunya, belum lagi apanya, saya bisa dapat untung. Gimana yang di luar? Kan logikanya mudah sebenarnya. Kalau ditanya dapat untung, ya dapat. Ini harganya 10.000. Kira-kira berapa nih saya dapat? Enak. Kopinya enak nih. Karena mungkin karena faktor racikan ya. Pertama emang kopinya enak memang. Kualitas. Ini juga yang harusnya juga menjadi salah satu tulisan di UPEX adalah kita Sulsel ini kecolongan sama Jepang. Ketika Kopi Toraja sudah dihak patenkan oleh pemerintah Jepang bahwa Kopi Toraja merek brandnya mereka. Jadi orang Toraja, Pemprov Sulsel, orang Sulawesi Selatan ngirim kopi ke Jepang, itu nggak bisa pakai bilang Kopi Toraja, nggak bisa. Pakainya Toarco, Toraja Coffee. Jadi rencana setelah ini kan sudah jalan nih di Pasar Baru, ada nggak rencana ekspansi ke tempat yang lebih ramai? Ada kemarin Kepala Dinas Catatan Sipil Kota Tual Maluku nggak pernah minum kopi, datang ke Makassar ke kunjungan ke Perumda Pasar, saya kasih kopi, saya bilang saya nanti berdebar jantung saya bilang kalau ada apa-apa sama Bapak saya jaminannya, saya bilang insya Allah Bapak aman. Saya dengan saya pede aja udah bikin. Gimana caranya saya bikin kopi yang paling enak, paling aman untuk bisa dikonsumsi sama orang yang takut minum kopi. Jangankan itu, tanya sama komisioner KPID Sulsel, Rizwan Samusing, Ciwang. Nggak pernah minum kopi, saya bikinin kopi, dia minum kopi. Kopi yang ramah untuk semua orang. Makanya saya bilang, kalau nggak enak, nggak usah bayar. Tapi ini kan gratis, nggak dibayar ya? Tapi tumblernya saya harus bawa pulang ini, tumblernya. Siap. Tumblernya. Siap, Pak Dedi. Oke, Pak Dedi kayaknya sudah agak panjang ya perbincangan kita. Sejak mulai dari jurnalis sampai bisnis. Saya ditanya kenapa saya bikin, tadi ada pertanyaan kenapa saya bikin kopi. Saya bilang semua orang dalam hal yang namanya berdagang selalu ada pesan spiritual yang mau dia sampaikan. Saya pribadi sebenarnya saya hanya mau kasih bahasanya apa ya? Saya bilang sama teman-teman saya bilang, saya jualan kopi ini, saya mau menghadirkan kopi yang rasanya orang berhak menikmati kopi yang nikmat tanpa dengan harga yang mahal. Jadi kalau bahasa saya, tagline saya kopi lapak kopi Abangda itu saya bilang yang nikmat tidak harus mahal. Yang nikmat tidak harus mahal. Tidak harus mahal. Lapak kopi Abangda. Abangda ini sebenarnya dulu ada maknanya. Pertama. Iya, bukan Abang. Dulu Abang Didi Alamsa, tapi sempat saya rubah Abang Duda.
Terus karena saya udah nikah lagi, saya rubah lagi. Abang udah apa ya? Abang di Alamsa. Abang udah di Alamsa. Ya kecil-kecilan Pak Akbar. Saya kalau jualan kopi di ruko-ruko di warkop, wah banyak senior-senior yang udah Dr. Sija lah, Anas, banyak yang jago-jago. Tapi saya mau jadi yang pertama. Satu-satunya orang yang jualan kopi atau apapun namanya. Oke, bahasanya warkop. Pakai biji kopi, pakai mesin espresso, harga 10.000 di dalam pasar. Tapi saya nyontek di Jakarta, namanya Pasar Santa. Ada di Kebayoran Baru namanya. Itu lebih gila lagi. Dia nggak jualan kopi yang dibikin, tapi dia bisa bikin. Tapi di situ dia jualan biji kopi dari semua daerah, dari semua negara. Dari situ orang belajar barista. Belajar jadi barista, jadi pembayaran kopinya terserah. Mau bayar 5.000, 10.000 terserah, tapi rata-rata orang bayarnya di atas 10.000 rata-rata. Kalau saya kan cari jualan aja kalau saya. Kalau mau cari untung ya untung mah urusan Allah deh. Iya. Terus gitu. Terserah. Ada. Terserah aja. Oke. Makasih banyak Pak Denny waktunya. Kopinya jangan lupa dibayar. Iya. Agak canda. Ada Pak Yoko. Oh iya. Ada Pak Jabar. Oh iya. Terima kasih banyak nih waktunya. Siap. Berkunjung di, kita mau menyebut ini studio tapi masih sangat sederhana, makanya kita sering bahasakan redaksi. Irit ya. Harusnya kalau nyala lagi, wah ini lebih mantap lagi penerangannya nih. Oh, nanti overlight, overram cahaya. Emang. Diskusi kita ini bukan diskusi ya, bincang-bincang ini sekaligus reuni wartawan kuah, wartawan ekonomi yang Vespanya warna biru. Saya warna kuning emas, saya Pilox. Masih ada beberapa orang, Pak Siapa? Sultan dan Upi. Oh, kalau ngopi-ngopi di Abang dah. Sultan pernah? Oh, sudah pernah. Pernah datang. Kalau Upi belum pernah. Upi Fajar belum pernah. Saifuddin. Motornya paling mewah tuh, wartawan kaya itu. Oke, demikian bincang kita di podcast Harian Kehidupan Express. Banyak hal-hal yang bisa bernilai inspirasi bagi Anda semua. Silahkan Anda dengarkan, Anda baca beritanya di upex.co.id dan Harian Kehidupan Express. Demikian bincang kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Assalamualaikum.